Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan kali ini, tanggal 26 November tahun 2024, kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan membacakan sebuah kutub yang sangat berharga, terkhusus untuk kehidupan kita dalam beragama, yaitu As-Salafiyatu Qawaidu wa Usul. Dan alhamdulillah kita sudah ada di akhir dari kutub ini, yaitu Al-Aslu Tsalitsu, usul yang ketiga, minal usulil ilmiyyati lid-da'wati salafiyati, dari usul-usul ilmu tentang dakwah salaf. Wa huwa at-tazkiyah, yaitu at-tazkiyah. Dan di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan definisi at-tazkiyah, baik secara bahasa ataupun secara istilah, yang intinya tidak mungkin at-tazkiyah itu terjadi pada diri kita melainkan karena ilmu, amal salih, baik berupa melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan. Nah, hari ini kita melanjutkan di halaman 36, paragraf ketiga ya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatlubu tazkiyata li nafsihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta, berdoa kepada Allah at-tazkiyah untuk dirinya sendiri. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, ini potongan ya, ternyata ini potongan doa. Padahal kalau lengkapnya ini baik ya buat kita kalau kita bisa menghafalnya. Ana bacakan dulu yang ada di kitab ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, sedangkan kalau kita mau menghafalkan, ini ada yang lengkapnya. Ana bacakan ya yang lengkapnya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doa yang sangat komplit ya, terkhusus untuk kehidupan kita. Ya, barangkali ada di antara kita yang termotivasi untuk ngafalin, maka ini doa yang sangat bagus. Ya, kembali ke kitab. Jadi Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam
itu tetap berdoa kepada Allah agar Allah memberikan tazkiyah kepada dirinya. Mungkin kita juga pernah mendengar ya bahwa nafsun, sebagaimana yang kita sudah pernah dengar bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di surat Yusuf ya, bahwa yang namanya jiwa ini itu punya hukum asal, suka memerintahkannya kepada hal-hal yang buruk. Dalam surat Yusuf ayat 53 Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu atau jiwa ini sungguh hanya memerintahkan kepada keburukan kecuali yang Allah rahmati. Nah, di antara bentuk doa ini meminta kepada Allah agar diri kita terkhusus yang dirahmati olehnya. Karena memang hukum asal setiap jiwa kita, hawa nafsu kita cenderung ya, mengajak kepada keburukan. Maka Rasul SAW dalam doa ini ngajarin kepada kita umatnya agar kita juga banyak berdoa kepada Allah agar Allah jaga jiwa-jiwa kita, jaga hati-hati kita, terkhusus ya di kesendirian kita. Karena biasanya kalau di banyakkan orang di tempat keramaian, biasanya jiwa kita ini kalau masih fitrahnya sih masih bagus, itu malu kalau mau melakukan keburukan ataupun maksiat. Tapi ketika di kesendirian, maka ngerasa karena tidak ada orang lain, maka mungkin berpeluang untuk melakukan dosa dan maksiat. Ya, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada Allah agar tentu diistiqomahkan. Karena kita tahu bersama bahwa Nabi itu sudah diberi tazkiyah oleh Allah, entah itu dari sisi surganya yang sangat tinggi, dosa-dosanya diampuni. Nah, maka doa semacam ini sebagai pelajaran buat kita umatnya, agar kita banyak meminta kepada Allah untuk menjaga jiwa-jiwa kita. Jadi Allahumma ati, ya Allah ati, berikan nafsi kepada jiwaku taqwaha. Maksudnya, ya Allah berikan kepada jiwaku ini rasa takut agar aku ini bisa terus menjaga tidak jatuh kepada kemaksiatan. Juga berikan kepadaku kemudahan agar aku bisa bertakwa. Itu meminta kepada Allah. Ati nafsi taqwa wa zakkiha, ya Allah tazkiyahkan diri ini. Anta khairu man zakkaha, karena engkau yang hanya bisa mentazkiyah hati ini. Maksudnya tadi karena hukum asal jiwa kita ini cenderung memerintahkan kepada keburukan, maka kita memohon kepada Allah agar hati kita dijaga dari keburukan, dari akhlak yang hina. Dan kita harus yakin ya, kalau bukan penjagaan dari Allah, maka bisa jadi kita ini akan semakin hina. Makanya di sini Rasul mengakhiri doanya anta waliyuha, karena engkau yang membolak-balikan hati ini, engkau yang memegang jiwa ini. Sehingga lihat di paragraf yang berikutnya, wa tamannanallahu azza wa jalla 'alal muslimina bimithli hadhihi zakah. Maka Allah mengkaruniakan kepada kaum muslimin, Allah yang memberikan karunia kepada kaum muslimin dengan tazkiyah ini. Lihat dalam surat An-Nur ayat 21. Allah berfirman, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada
walakinallaha yuzakki man yasha. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ayat ini, ternyata ini adalah potongan. Ya. Potongan. Jadi ayat awal itu bukan walaula fadlullah. Nah, kita lihat ya dalam surat An-Nur yang lengkapnya ayat 21. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Perhatikan kalimat khutuwatis syaitan. Hati kita ini lemah. Ya, para asatidzah, hati kita ini lemah, sedangkan langkah syaitan untuk menyesatkan anak cucu Adam ini sangatlah banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala terus mewanti-wanti terkhusus kepada kita orang-orang beriman, jangan sampai mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi khutuwati syaitan, barang siapa yang malah mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka dia syaitan itu akan menyuruh kepada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Barulah Allah sebutkan ayat ini, walaula fadlullahi alaikum, biar kita tahu dengan ayat ini bahwa kalau sampai hari ini Allah jaga hati kita tetap dalam kebaikan, kalau sampai hari ini Allah jaga hati-hati kita, jiwa-jiwa kita dalam kebaikan, ketahuilah ini adalah karunia dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberitahukan bahwa hukum asal kita ini terus dipantau oleh syaitan untuk melakukan apa? Kalau enggak fahsya ya mungkar. Tapi ternyata ada jiwa-jiwa yang oleh Allah diberikan karunia. Ya, walaula, kalau seandainya tidak atau bukan fadlullah, karunia dari Allah, alaikum, atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya. Tadi ingat ya dalam surat Yusufnya kan, illa man rahima rabbi, yang Allah rahmati, ma zaka minkum min ahadin abada. Allah yang memberitahukan, ma zaka, tidak akan ada yang mentazkiyah di antara kalian, min ahadin, seorang pun, abada, selamanya. Walakinallaha, akan tetapi karena karunia dan rahmat Allah lah, yuzaki, Allah akan mentazkiyah, man yasha, orang yang Allah kehendaki. Coba kalau mau ditadaburi ayat yang mulia ini, sudah selayaknya dan sepatutnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah kehendaki, karena kan man yasha ya, yang Allah kehendaki. Entah kita ini masih belajar atau memang sudah istiqomah dalam kebaikan, ketahuilah ini semuanya adalah karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Tidak ada yang paling pantas sekarang kita lakukan melainkan bersyukur kepada Allah. Harapannya mudah-mudahan kita dapat janji Allah juga dalam surat Ibrahim, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Minimalnya kalaupun tidak ditambahkan adalah diistiqomahkan. Nah ini ya. Jadi di dalam paragraf yang keempat ini kita diingatkan oleh penulis bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sekarang itu murni karena pertolongan Allah, murni karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu paragraf berikutnya, wa aqsamallahu azza wa jalla fi kitabihi ahada asyara qisman mutawaliya. Wa aqsamallahu, dan Allah bersumpah, fi kitabihi, dalam Al-Quran, ahada asyara, sampai 11 kali sumpah, mutawalian, berturut-turut lagi. Walisa fil qur'ani kullihi, dan tidak ada di dalam Al-Quran semuanya. Kita mau perhatikan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak ada dalam Al-Quran
min awwalihi ila akhirih. Kita perhatikan dari awal surat itu sampai akhirnya, aqsamun mutawaliyatun bimithli hadzal adad. Ada sumpah yang berturut-turut seperti bilangan yang dalam surat ini. Wa hadhil kathratu, dan sumpah yang banyak ini, ala anna salahal ibadi manutun bitazkiyati nufusihim. Dan inti yang Allah sebutkan dengan sumpah yang banyak ini adalah ala anna salahal ibadi, bahwasanya kebaikan seorang hamba atau kebaikan para hamba Allah itu manutun, ya, murtabitun bitazkiyati nufusihim, tergantung dengan tazkiyah jiwa-jiwa mereka. Secara tidak langsung penulis ingin mengatakan kepada kita, nggak mungkin seseorang bisa baik kalau jiwanya tidak diperbaiki terlebih dahulu. Wa ala anna khaybatahum manutatun bitadsiyati nufusihim. Kebalikannya, rusaknya jiwa-jiwa mereka itu tergantung dengan rusaknya hati-hati mereka. Qala ta'ala, ternyata surat itu adalah dalam surat Asy-Syams, dari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Wasyamsi wa duhaha. Wa di sini disebut wawul qasam. Ciri wawul qasam itu setelahnya huruf apa? Setelahnya kasrah. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. 2 ayat. Wan nahari idza jallaha, 3 ayat. Wal laili idza yaghshaha, 4 ayat. Was samaa'i wa ma banaha, 5 ayat. Wal ardi wa ma tahaha, 6 ayat. Wa nafsi wa ma sawwaha, 7 ayat. Butuh 7 sumpah untuk mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa Allah telah mengilhamkan kepada jiwa-jiwa hamba-hambanya. Apa yang Allah ilhamkan? Fujuraha, baik itu hal-hal yang buruknya, wa taqwaha, dan hal-hal yang baiknya. Jadi dalam jiwa kita itu Allah sudah berikan pilihan, kita mau ngikut yang fujur atau yang takwa. Allah sudah berikan pilihan itu. Makanya apa tuh yang akan kita pilih? Dalam ayat 9, qad aflaha man zakkaha, sungguh akan beruntung, berbahagia, tidak akan celaka, man zakkaha, orang yang mentazkiyah jiwanya. Tapi ayat yang ke-10-nya, wa qad khaba man dassaha, tapi akan merugi, celaka orang yang merusaknya atau mengotorinya. Jadi Allah ingin memberitahukan kepada kita hambanya tentang hamba ini benar-benar tergantung hatinya sampai harus menguatkan dengan 7 kali sumpah terlebih dahulu. Padahal kita sudah diajarkan dari dahulu bahwa tidak mungkin seseorang bersumpah melainkan dengan hal-hal yang paling urgen. Tidak boleh kita mudah bersumpah dalam hal-hal yang enteng ataupun ringan. Kita bersumpah itu ketika benar-benar ini hal-hal yang urgen. Ternyata tidak cukup Allah dalam ayat ini ya mencantumkan 1 sumpah saja. Apa faidahnya? Betapa pentingnya kita semuanya faham sekarang bagaimana menjaga hati itu. Ya, apalagi tadi kita sudah diingatkan sebelumnya oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 21. Karena hati kita ini seakan-akan terus dimonitoring ya, disensor. Disensor sih. Apa kalau ada itu teh? Dipantau. Dipantau gitu ya sama syaitan. Kelengahannya biar nanti dia masuk dan akan merusak jiwa-jiwa kita. Kecuali yang Allah rahmati saja.
Tapi kan rahmat Allah itu butuh apa? Butuh disambut dengan apa? Dengan cara mentazkiyah diri kita. Kemarin sudah disebutkan dengan cara apa tazkiyahnya? Dengan cara ilmu. Berarti banyak menuntut ilmu. Karena tazkiyah itu tidak mungkin datang sendirinya kalau kita tidak punya ilmunya. Cukup dengan ilmu? Tidak. Tazkiyah itu kalau sudah tahu ilmunya, ya diamalkan dengan amal saleh. Amal saleh mencakup apa? Ya kalau perintah dilaksanakan, kalau larangan ditinggalkan. Nah, kalau ini bisa dilakukan, barulah muncul rahmat Allah kepada jiwa-jiwa kita dan menjaganya. Ya. Sekali lagi, harusnya dengan mendengar surat Asy-Syams ini, kita semakin yakin betapa sulitnya menjadi orang soleh. Karena orang soleh itu berarti kan hatinya baik. Dan antum kemarin mungkin sudah diingatkan bahwa tazkiyah itu kan islahun nufus, memperbaiki. Islah kan dari soleh ya, dari so, lam, ha, solih. Bisa baiknya, bisa solehnya jiwa ini dengan cara apa? Ya dengan cara menambahkan ilmu, dengan cara apa? Ya beramal. Nah, betapa sulitnya tuh menjaga itu. Makanya Allah tekankan dengan sampai 7 kali sumpah dalam ayat ini. Nah, kalau sekarang kita yang dipilih oleh Allah menjadi orang baik ini, apalagi coba kalimat yang paling pantas kecuali bersyukur kepadanya. Dan terus agar minta dijaga dengan cara berdoa yang Rasul tadi ajarkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Terus berdoa dengan doa ini. Harapannya apa? Ya biar kita dijaga oleh Allah, hatinya tidak lagi berpaling kepada kemaksiatan dan dosa yang sudah Allah pilih untuk dibaikan. Lalu paragraf berikutnya, wallahu azza wa jalla la yahtaju ila qasamin. Ya kalau secara zatnya Allah itu la yahtaju, tidak butuh ila qasamin, kepada sumpah. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan kita tahu siapa yang paling jujur, siapa yang paling benar perkataannya kalau bukan Allah. Ya Allah itu kalau berfirman kita harus yakin bahwa ini adalah firman-Nya dan pasti benar isinya. Ya jangankan Allah ya, kita diajarkan perkataan Rasul saja. Kalau memang itu ada dalam hadis Nabi yang sahih, maka itu apa? Perkataan yang benar adanya. Kita harus yakin, membenarkan. Apalagi ini firman Allah. Maksudnya apa? Allah itu ketika berfirman dalam Al-Quran, isinya perintah, ya kita harus yakin benar-benarnya ini adalah perintah dari Allah, tidak butuh diberikan sumpah oleh Allah. Tapi di ayat ini kenapa Allah sampai menurunkan sumpah yang berturut-turut sampai 7 kali? Pasti ada hal yang penting yang harus kita lebih perhatikan. Walakinnahu azza wa jalla yuridu an yalfita anzarana ila 'azamati hadhil haqiqah. Lihat ya. Akan tetapi Allah azza wa jalla yuridu, hanya ingin, ay an yaltafita anzarana, agar pandangan kita itu betul-betul fokus melihat ila 'azamati hadhil haqiqah, kepada hakikat ini. Wa syarafi hadhil qadiyati, dan kepada kemuliaan masalah ini atau perkara ini. Wa yuqsimu 'alaiha hadhil aqsam al mutawaliyata bi hadhil kathrati, sehingga Allah sampai bersumpah dengan sumpah yang berturut-turut dan sangat banyak ini. Wa ala hadan nasqi yaqul, dan di ujungnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, qad aflaha man zakkaha, yang hanya akan beruntung adalah orang-orang yang mentazkiyah jiwanya. Wa qad khaba man dasa, dan yang paling rugi adalah orang yang malah mencacati, mengkotori hatinya atau jiwanya. Wa kaifa yuflihu man zakkaha wa huwa yas'udu fid dunya wal akhirah.
Bagaimana orang tidak bahagia ketika dia mentazkiyah dirinya, karena dia akan bahagia dunia wal akhirah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams ini ingin memberitahukan siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka bersihkan dulu hatinya. Tazkiyah dulu hatinya. Kembali lagi berarti pertanyaan terbesarnya, bagaimana cara mentazkiyahnya? Nah, tadi sudah sering diulang-ulang ya. Di pertemuan lalu juga ana yakin sering diulang-ulang. Dengan cara apa tadi? Pertama, menuntut ilmu. Mustahil kita bisa memperbaiki hati kita kalau nggak punya ilmunya. Dan ini sebagai apa? Sebagai pengingat bahwa kita itu tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Ya, kalau kata guru-guru kita, sesibuk apapun kita, minimalnya sepekan sekali, itu minimal sekali, sepekan sekali. Nggak boleh tuh bablas sampai sebulan. Ya, sepekan sekali minimalnya. Syukur kalau memang kita tidak banyak kesibukan gitu. Tapi ingat ya, tujuan tazkiyah itu berhasilnya tazkiyah itu setelah mendapatkan ilmu bukan hanya sebuah pengetahuan buat untuk nanti ngobrol ke sana kemari nyambung, bukan sama sekali. Tapi untuk al-amalus shalih yang nantinya diamalkan, bukan hanya untuk pengetahuan semata. Ya. Perhatikan tuh sahabat-sahabat yang mulia, tidak mungkin mereka bertanya melainkan hanya untuk diamalkan. Kita jangan sampai termasuk orang-orang seperti mereka di luar sana, bertanya kadang hanya untuk sebuah pengetahuan, bertanya terkadang hanya untuk mengetes ustadznya tahu atau tidak ilmunya, atau bertanya malah hanya untuk mengadu domba ustadznya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kita bertanya karena memang kita ingin mengamalkannya karena ketidaktahuan. Orang-orang seperti inilah yang tujuan menuntut ilmunya untuk beramal saleh, itulah yang akan membuka rahmat Allah. Itulah yang akan mengetuk pintu rahmat Allah yang akan diberikan kepada kita. Nah, beruntung nanti orang-orang seperti itu. Ya, yang sudah Allah berikan rahmatnya, sehingga Allah jaga hatinya, tidak membuatlah ammaratun bisu, tidak tuh bebas untuk mengajak kepada keburukan, karena Allah yang sudah jaga. Antum kalau pernah dengar di antara ya keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para nabi dan rasul secara umum, mereka kan diberi gelar maksum. Betapa bahagianya mereka ketika salah langsung diingatkan oleh Allah. Bukan berarti tidak bersalah, tapi diingatkan jadi benar. Kalau sekarang kita kalau salah siapa yang ngingetin? Begitu. Nah, dengan rahmatnya Allah itulah mudah-mudahan ketika sekarang kita salah, ada yang Allah ketuk dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, bisa jadi keluarga kita yang ngingetin kita. Gitu. Ya. Waliyadzubillah, ya summal iyadzubillah. Orang sesat itu tidak langsung. Dan kita pernah diajarkan oleh Rasul ya, ketika menggaris sebuah garis yang lurus, di pinggirnya katanya ada jalan-jalan atau garis-garis. Lihat kata guru kita katanya, mungkin awal dari garis yang lurus ini cuma sedikit, tapi ketika tidak ada yang ngingetin kan semakin jauh. Itu mengerikannya kalau kita tidak ada yang mengingatkan. Allah sudah tidak mengingatkan kita, sehingga Allah pun tidak buka tuh hati-hati hambanya untuk ngingetin kita. Betapa sedihnya nanti. Maka benarlah firman Allah, wa qad khaba, sungguh merugilah mereka yang hati-hatinya tidak disucikan. Ya. Jadi sekali lagi, hakikat Allah bersumpah dalam ayat ini itu bukan berarti Allah butuh kepada sumpah, sama sekali tidak. Ya, karena Allah ketika berfirman itu udah maha benar firman-Nya. Tapi Allah hanya ingin menegaskan kepada kita agar semua kita itu pandangannya terfokus kepada ayat ini, lebih perhatian lagi bahwa di sini ada makna yang besar yang harus kita perhatikan.
bahwa untuk mengislahkan hati kita, untuk mentazkiyah jiwa kita, itu butuh pengorbanan yang sangat banyak. Ya. Antum kalau masih ingat ya, di antara kalau ketika datang Ramadan, di antara yang suka ditanyakan oleh kaum muslimin kepada para asatidzah, kepada guru-guru, itu di antara pertanyaan apa? Ustadz, katanya kan kalau Ramadan syaitan dibelenggu, tapi kenapa masih ada kemaksiatan? Kan gitu. Itu di antara pertanyaan kalau Ramadan datang. Apa kata Ustadz? Ya nasnya udah betul, syaitan dibelenggu. Tapi kan yang membuat orang maksiat itu tidak hanya bisikan dari syaitan, ya kan? Tapi bisikan dari hawa nafsu jiwa kita. Karena tadi kita sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Yusuf tadi. Nah gitu. Ini ya. Nah maka jangan lupa ya, anak terkhusus pribadi mengingatkan agar kita terus memohon kepada Allah sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga terus memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada jiwanya at-tazkiyah. Dan kita pun karena umatnya Nabi Muhammad sudah dicontohkan, ya harus mencontoh. Banyak-banyaklah berdoa dengan doa ini khususnya. Ya kalau kita belum hafal ya dengan bahasa kita saja. Gitu. Tapi kayaknya segini mah hafal insyaallah ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Insyaallah lah sambil apa? Sambil pulang tuh naik motor hafal insyaallah ya. Tapi diamalin. Kalau sekarang dihafalin lalu tidak diamalin, itu lupa lagi. Diamalin ya. Ya, segini dulu ya. Mudah-mudahan segini juga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.